Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita sharing kembali kegiatan di warung sembako ya. Ini suasana malam hari teman-teman ya. Aktivitas malam hari seperti ini. Alhamdulillah ya, ada beberapa pembeli ya teman-teman yang membeli kebutuhannya meskipun tidak memborong-borong banyak belanjaan, namun alhamdulillah ya teman-teman, ngarayap ya kata orang Sunda mah, sedikit-sedikit juga alhamdulillah ya teman-teman, ada yang membeli, masih ada yang berbelanja membeli kebutuhan para pelanggan ini ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan sharing kembali beberapa pengalaman saya selama berdagang sembako ya. Dan ada beberapa pelanggan yang menyebut warung saya itu komplit lumayan banyak barangnya seperti itu ya, lumayan bagus pelayanannya seperti itu ya. Alhamdulillah teman-teman ya, dan lumayan terkenal warung saya ini ya dari dulu ya teman-teman. Alhamdulillah sudah beberapa tahun lalu ya, karena saya jualan sudah hampir dari 2009 sampai sekarang teman-teman. Sekarang tahun 2023 ya, hitung aja sendiri teman-teman berapa tahun saya berjualan sembako ini. Namun dari awal saya merintis itu tahun 2009 ya, mulai buka warung sembako milik sendiri itu tahun 2009 sampai sekarang ya teman-teman. Alhamdulillah betah banget sih teteh katanya jaga endog sampai sekian tahun ya. Namun ya gitulah teman-teman, namanya usaha harus kita tekuni, harus kita jalani, harus kita telaten ya mengelola usaha ini supaya ada perkembangan ya teman-teman. Memang saya tuh tidak banyak banget perkembangan seperti toko-toko lain yang modern ya, namun ya beginilah keadaannya, semampunya saya, seadanya modal saya ya teman-teman. Warung saya ini memang warung jadul, penampilannya warung jadul, penataannya pun masih jadul ya teman-teman. Belum ada kata istilah modern-modernnya ya teman-teman. Dari tahun 2009 sampai sekarang ya beginilah penataannya seperti ini, rarantui digantungin gitu ya barang-barangnya. Dan penataannya pun ya sederhana aja seperti ini, namanya juga warung sederhana ya teman-teman. Bukan tidak mau ada kemajuan ya, namun ya karena begitulah ya ciri khasnya mungkin ya. Kalau di warung kita itu, warung Ciamis tuh nggak ada yang istilahnya seperti warung-warung modern seperti itu, belum ada teman-teman ya. Pasti ya standar aja seperti ini, memajangnya digantung seperti ini, barang-barangnya pun ya sederhana ya. Yang penting apa yang dibutuhkan para pelanggan selalu tersedia di warung kita ya teman-teman. Biarpun penampilannya begini jadul, penataannya pun ya sederhana seperti ini ya, tapi alhamdulillah teman-teman, ini usaha menurut saya sangat baik ya, sangat bagus ya menurut saya teman-teman ya. Karena yang merasakan sendiri kan saya sendiri, bukan orang lain. Orang lain kan hanya menonton saja, melihat saja ya teman-teman seperti itu. Tapi kenyataannya yang merasakan itu saya sendiri ya. Memang kelihatannya ya ribet amat sih itu, gantungan di mana-mana gitu ya, patolenjang gitu ya teman-teman ya, tidak baik, tidak enak dipandang ya, tidak seperti toko-toko modern yang rapi gitu ya, yang tersusun rapi, tidak ada gantungan-gantungan. Namun ya itulah, masing-masing punya ciri khasnya, masing-masing punya kreativitas sendirinya ya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin suatu saat nanti saya pun bisa mempunyai warung yang tataannya seperti warung teman-teman, yang bagus, yang lebih rapi, yang kelihatan seperti warung modern seperti tersebut ya teman-teman. Tapi itu kan butuh proses, butuh waktu juga ya teman-teman untuk menata ulangnya seperti itu ya. Untuk saat ini ya saya jalani seperti ini ya, ini pun sudah nyaman alhamdulillah. Yang penting barangnya komplit ya teman-teman. Warung pun terkenal dengan kelengkapannya ataupun dengan pelayanannya seperti itu ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan sharing lagi ke teman-teman ya, supaya warung kita itu terkenal. Bagaimana caranya ya, itu mudah saja teman-teman. Ada beberapa trik, ada beberapa caranya, namun ini yang saya terapkan di sini di warung sembako saya dari dulu sampai sekarang ya teman-teman. Biarpun ini pelayanannya secara manual, tidak ada
apa namanya, tidak ada barcode-barcodean ya, tidak ada komputer-komputeran, tidak ada apa namanya pembukuan yang serius ya. Tapi saya di sini mencoba ya, bukan mencoba, memang saya dari dulu ya hanya menggunakan catatan manual saya di buku aja ya. Saya catat yang penting-penting saja. Untuk soal pembukuan ya teman-teman, soal pembukuan itu seperti misalnya omset per hari berapa gitu, pengeluaran per hari berapa, pemasukan berapa ya. Contohnya dalam satu hari ini saya membeli apa aja gitu ya, misalnya bayar sales Wing, misalnya ya, bayar sales Indomarko, bayar sales dari Garuda, ada bayar kerupuk, bayar air mineral ya, bayar gas, misalnya seperti itu saya catat di buku ya teman-teman. Sehari itu tanggal berapa ini, misalnya tanggal 14 misalnya saya tulis di tanggal 14 itu ya pengeluaran saya. Nah seperti itu sampai malam ya. Kadang saya juga bayar COD saya tulis, beli sayur saya tulis gitu ya teman-teman. Dalam sehari itu misalnya saya mengeluarkan uang senilai 4 juta lebih, kadang 5 juta, kadang 2 juta, tergantung harinya ya teman-teman. Biasanya kalau hari-hari tertentu itu banyak sekali sales-sales yang berdatangan ataupun barang-barang yang berdatangan yang harus kita bayar seperti itu ya. Tapi ada pula di hari-hari lainnya yang hanya beberapa aja yang datang ya, sales-salesnya yang datang gitu teman-teman. Ya saya tulis seperti itu ya, kadang-kadang 4 juta ke atas, kadang-kadang sampai hanya 2 juta gitu ya teman-teman pengeluaran per harinya. Dan untuk pendapatannya saya juga tulis juga di buku ya teman-teman. Nah, misalnya kita sudah selesai buka warungnya sampai tutup warung gitu teman-teman, kita total semua hitung uang di laci itu ada berapa ya, ditambahkan tadi pengeluaran seharian kita itu apa aja. Nah seperti itu ya teman-teman, itu omset saya sehari-hari seperti itu. Nah contohnya pengeluaran sehari-hari saya itu habis 4.500.000 ya, misalnya ada uang di laci 1,5 juta, berarti omset saya sehari itu mendapat 6 juta ya, seperti itu contohnya ya. Begitulah setiap hari saya catatnya seperti itu. Dan jika memang ada pengeluaran yang besar yang bukan di luar kepentingan warung, saya catat juga di buku teman-temannya. Misalnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kita membeli tanah 5 hektar umpama seperti itu ya, atau membeli 1 unit kendaraan, ataupun pengeluaran lain yang meminjamkan kepada siapa gitu, total uang segini sekian juta, seperti itu ya teman-teman. Saya catat di situ ya, karena uangnya memang uang warung ya, harus kita catat dengan baik supaya ada kelihatan nanti di saat kita menghitung-hitung ya, ini kok perasaan laris banyak, misalnya kenapa uangnya nggak ada, misalnya barangnya pun hanya tinggal sedikit, misalnya uangnya kemana nih, misalnya seperti itu ya. Jadi kita bisa menghitung di pembukuan itu ya teman-teman. Kalau kita catat pengeluaran kita, pasti kita mudah mengingatnya ya. Tapi jika kita tidak catat pengeluaran ya, apalagi yang pengeluaran yang besar, yang banyak ya, kita agak kesulitan mengingatnya ya. Kadang-kadang kan kita tuh di warung bukan memikirkan hanya pengeluaran saja ya, banyak hal-hal lain yang harus kita pikirkan juga ya. Jadi wajar jika itu memang lupa ya. Jadi sebaiknya kita catat saja di buku teman-teman, untuk memudahkan kita saat nanti ya, jika suatu saat kita memerlukan apa namanya pembukuan gitu, apa aja sih yang dibeli tahun ini, apa aja yang dibeli bulan ini, seperti itu ya. Mungkin kita lebih mudah untuk mengingatnya, oh iya tanggal segini tuh beli ini, tanggal segini tuh kita beli ini, seperti itu ya teman-teman. Contohnya wajar ya jika modal kita semakin berkurang ataupun barang-barang kita semakin menipis ya, seperti itu ya teman-teman contohnya. Karena banyak sekali ya contoh-contoh yang toko-toko besar pun bisa gulung tikar jika memang pengeluarannya tidak terkontrol, tidak dibatasi ya, dan tidak ada pembukuan yang jelas teman-teman ya. Apalagi seperti warung-warung saya ini, seperti warung-warung kecil seperti ini ya, yang hanya modal pas-pasan. Jadi kita harus benar-benar teliti ya mengelola uang warung ini supaya tidak gulung tikar teman-teman ya. Karena banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan gulung tikar, bukan hanya dari gaya hidup ya, juga bisa kita dari pembelian barang-barang yang memang tidak laku, yang tidak terjual.
jadi hanya menumpuk saja ya, tidak bisa ditukar misalnya ya, tidak bisa ditukar ke barang baru ya, hanya jadi sampah mungkin ya. Itu kan sama saja merugikan diri kita sendiri ya, merugikan juga keuangan warung kita ini. Nah, untuk menjadi warung ataupun toko yang terkenal itu sangat mudah teman-teman. Caranya hanya membutuhkan satu kelengkapan barang yang kita jual ya, harus selengkap-lengkapnya. Semua yang dibutuhkan para pelanggan harus kita sediakan ya teman-teman. Bagaimanapun caranya, yang penting barangnya ada ya. Nah, seperti itulah namanya usaha, itu memang harus kita lengkapi ya, supaya omset membaik ya, pendapatan juga membaik, seperti itu ya. Harus kita banyakin barang-barang yang kita jual ini. Dan yang kedua adalah ini sangat penting juga ya, yaitu tentang pelayanan teman-temannya, itu juga sangat menunjang kepada keterkenalan toko kita ini ya. Ternamanya ke toko kita ini harus ada pelayanan terbaik ya. Mungkin kita dikenal dengan ramahnya, mungkin kita dikenal karena baiknya ya, mungkin kita dikenal karena juteknya, seperti itu ya. Itu mencerminkan sebuah toko kita itu terkenal atau tidak karena pemiliknya, seperti itu. Yang ketiga adalah dari segi harga teman-teman. Cukup 3 poin ini saja yang sangat menjadikan toko kita itu terkenal ya, warung kita itu terkenal, seperti itu. 3 poin ini sangat mempengaruhi atau keterkenalannya toko kita, warung kita ya teman-teman, seperti itu ya. Itu harus kita perhatikan, harus kita praktekkan juga ya, agar warung kita itu semakin terkenal, semakin baik perkembangannya ya, semakin banyak pembelinya, semakin banyak pula keuntungannya ya tentunya teman-teman. Itu teman-teman video saya kali ini saya sharing pengalaman saya dan beberapa jawaban untuk teman-teman yang bertanya kemarin ya, padahal sudah ada videonya kemarin saya buatkan. Ya udahlah, kita buatkan lagi yang versi hampir mirip ya, pembahasannya seperti itu ya. Untuk semua teman-teman yang hadir menonton ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang selalu mendukung channel saya, yang selalu mensupport saya. Saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dimudahkan rezekinya ya, dan dimudahkan juga dalam setiap kegiatannya tentunya ya, amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan juga terima kasih banyak sudah mengklik video saya ya. Jangan lupa untuk subscribe juga, like juga, dan komen juga ya, untuk supaya lebih semangat lagi saya membuat konten-konten berikutnya ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.